Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqati tsani sya'usyarihu ali al-anasir al-mawad al-ta'limiyah. Di sini saya bersama teman saya. Yang pertama Rizky Marisa Amalia, kemudian Mutaharo dan Nur Faizi Zamzami. Oke, langsung saja kita akan dijelaskan oleh Rizky Marisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang konsep materi pelajaran. Imam Az-Zarkashi dan Imam Al-Syaibani mengatakan bahwa metode pengajaran lebih penting daripada materi. Sementara Mahmud Kamil An-Naqud mengatakan siapa yang mengatakan pentingnya metode pengajaran dan siapa yang mengatakan pentingnya materi dan kontekstualisasinya pada metode pengajaran. Sebenarnya kedua ucapan itu benar, seperti halnya materi dan metode. Keduanya merupakan dua aspek penting dari suatu proses, yaitu proses mengajar. Isi dan metodenya adalah sisi yang benar karena saling terkait. Misi yang kedua, misi kurikulum terdiri dari fakta, prinsip, definisi, dan interpretasi, yaitu dari pengetahuan. Ini juga mencakup proses dan keterampilan membaca, berhitung, observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, dan kesimpulan, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan. Untuk tujuan tersebut, jelas bahwa materi yang optimal adalah materi yang pembelajarannya dibatasi pada 3 bidang, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Aspek keterampilan, 3. Aspek emosional. Selanjutnya jenis bahan pelajaran ada 2, yaitu nomor 1 bahan pelajaran tercetak seperti selebaran, artikel, catatan, satuan ukur, lembar tugas siswa, buku teks, dan referensi buku. Yang kedua, bahan pelajaran elektronik seperti slide, CD, dan petunjuk elektronik atau internet. Selanjutnya, kriteria pemilihan mata pelajaran akademik. Menurut Rusdi Ahmed Toaima ada 5. Nomor 1, standar kejujuran. Nomor 2, kriteria kepentingan. Nomor 3, yang ketiga, kriteria minat. Yang keempat, kriteria kemampuan belajar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu isi bentuk masyarakat lokal harus menghubungkan siswa dengan dunia kontemporer sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mutaharo. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Risa. Yaitu ada 3 jenis pembelajaran bahasa. Yang pertama, pendidikan normatif. Yang kedua, pendidikan produktif. Dan yang ketiga, pendidikan deskriptif. Selanjutnya, kriteria yang dapat digunakan untuk memilih materi kurikulum bahasa Arab ada 3. Kriteria yang pertama, bahwa materi yang membantu siswa untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam bahasa Arab. Kriteria yang kedua, isi harus ada dalam bahan pelajaran yang membantu siswa menciptakan bahasa dan tidak hanya memproduksinya sebagai respon otomatis yang memungkinkannya digunakan secara efektif. Kemudian kriteria yang ketiga, bahwa materi ada dalam bahan pelajaran yang membedakan siswa dengan ciri-ciri bahasa Arab dan kesadaran akan keindahan dalam metodenya dan pengembangan rasa bangga dalam mengajar bahasa Arab. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan metode yaitu kelas siswa, di mana guru dan alat bantu terutama yang modern seperti perangkat, gambar, pertumbuhan, atau ketersediaan sarana yang dibantu atau ketiadaan membantu menentukan metode. Yang selanjutnya, aspek budaya, linguistik, geografi, dan budaya sangat penting untuk mengetahui ide-ide yang berlaku di negara para ulama, agar dapat didasarkan pada fondasi yang kokoh ketika menulis buku untuk mengajarkan bahasa kita kepada orang asing. Kondisi dasar dalam mengembangkan buku pendidikan kami yang dirancang untuk mereka yang belajar bahasa Arab. Mereka harus mempertimbangkan usia, kecerdasan, dan latar belakang pendidikan siswa, karena harus mempertimbangkan kecenderungan, keinginan, dan tujuan mereka untuk belajar. Demikian. Oke, kembali lagi dengan saya. Adapun yang selanjutnya yaitu
Buku pendidikan mencakup sekumpulan teks yang disajikan dalam berbagai bentuk, baik berupa dialog, cerita, prosa, atau puisi. Dan materinya mencakup aturan sintaksis kebahasaan dan serangkaian latihan khusus tentang pemahaman masalah penulisan pendidikan tidak lepas dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, tujuan yang dianut, yang kedua, setelah mencocokkan buku, yang ketiga, kemudian setelah memilih bahan. Selain fakta bahwa buku pendidikan memuat posisi nyata dan jelas yang menghadirkan citra peradaban Islam dalam buku pendidikan tersebut, dan tujuan dimasukkannya posisi dan citra dari peradaban Islam dalam buku pendidikan tersebut adalah untuk mengkonsolidasikan kesadaran peserta didik akan bahasa Arab dan membantunya untuk mengetahui dan memahami peradaban Arab dan Islam. Selanjutnya, frase ini menunjukkan bukti nyata dan realistis dalam proses pengajaran bahasa Arab, karena yang terakhir menunjukkan metode pengajaran dan metode efektif yang merangsang siswa dalam pembelajaran bahasa Arab secara terus-menerus dan simultan. Dengan demikian, pengajaran bahasa Arab dalam praktiknya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan semua itu, berikut ini adalah penyajian aspek-aspek terkait dengan unsur-unsur mata pelajaran bahasa Arab, yaitu tujuan, isi, pendekatan, metode, gaya, metode pengajaran, dan evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengartikulasikan pembelajaran yang akan dicapai siswa Anda dalam mata kuliah Anda. Tujuan pengajaran adalah pernyataan yang mengungkapkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik dari materi sekolah. Perlu diperhatikan, menurut pendapat para ahli sebelumnya, bahwa tujuan adalah untuk melatih siswa yang mampu melakukan suatu secara lisan maupun tertulis. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tes mengukur aspek pendengaran dan visual tubuh. Bisa dilihat dari validitas, reliabilitas, objektivitas, dilihat dari prosesnya, kemudian dan juga didiskriminasikan. Syukron. Kami dari kelompok 2, jika dalam penjelasannya kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.